Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Tempatnya kita ngobrolin seputar wawasan kebangsaan dan juga Kebinekaan Tunggal Ikaan. Hari ini tema kita adalah bangga, berbangsa dan bernegara. Pada podcast kali ini nanti saya akan ditemani dengan para narasumber yang sangat keren dan berasal dari berbagai daerah. Langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Wiwi, saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Sesuai janjiku yang tadi, aku akan memperkenalkan temanku dari berbagai daerah ini. Ada yang pertama Kak Syifa Salsabila. Perkenalkan dan coba ceritakan apa keunikan di tempat daerah Kakak. Halo para pendengar semua, bangga banget nih ya, saya bisa jadi bagian dari obrolan ini. Kenalin, aku Syifa, berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Aku pengen cerita nih tentang suatu budaya atau bahasa ya dari Banyumas. Nah, di wilayah ini itu kita bisa menemukan kekayaan budaya yang khas. Salah satunya itu dialek Ngapak. Bahasa ini biasa digunakan di Jawa Tengah bagian barat, terutama di daerah Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan sekitarnya. Nah, istilah ngapak sendiri merujuk pada cara pengucapan atau pelafalan kata-kata yang masih mempertahankan bunyi vokal asli. Contohnya, huruf A tetap dibaca A, tidak berubah jadi O seperti dialek Jawa Surabaya atau Jogja atau Surakarta. Jadi tetap huruf A dibaca A. Ini mungkin biasa dianggap unik ya atau lucu bahkan untuk sebagian orang. Padahal sejatinya bahasa ngapak ini bagian penting dari keberagaman bahasa di Indonesia. Ada istilah orang ngapak, orang kepenak. Itu bukan hanya sekedar gaya bahasa, tetapi bentuk identitas dan rasa bangga terhadap asal-usul. Nah, dalam konteks wawasan kebangsaan ini, bahasa Ngapak memiliki peran penting sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Menurut Kakak, gimana sih sebagai generasi muda kita agar tetap menjaga kesemangat kebangsaan? Kuncinya ada di pendidikan dan literasi digital. Kita harus bisa menyaring informasi dari berbagai sumber media sosial atau lingkungan dari masyarakat. Jangan mudah terprovokasi. Jadilah warga negara yang cerdas. Selanjutnya nih ada Kak Cynthia Oktania Siregar. Halo Kak. Coba ceritakan keunikan apa sih yang ada di tempat tinggal Kakak? Halo Kak Wiwi, dan halo teman-teman semua. Jadi aku Cynthia dan aku berasal dari wilayah Sumatera Utara, tepatnya daerah Sidikalang nih. Kalau buat teman-teman yang dari Sumatera Utara pasti tahu daerah ini. Nah, di Sumatera sendiri ada banyak banget tempat wisata, tapi salah satu yang terkenal itu adalah Danau Toba. Danau Toba ini terbentuk dari letusan super volcano. Itu kayaknya terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Dan kemudian letusan itu membentuk Danau Toba dan di tengahnya tuh ada pulau namanya Pulau Samosir. Selain itu yang terkenal dari daerahku sih ada ulos ya, itu kain tenun tradisional dan biasanya dipakai pada upacara adat. Nah, untuk kenapa dikasih ulos? Karena itu melambangkan doa, penghormatan, serta kasih sayang. Nah, tapi penggunaan ulos ini ada berbagai jenis dan tipenya. Jadi nggak cuma satu ulos untuk semua acara. Aku kasih contoh ya. Yang pertama itu ada ulos Ragidup, ini biasanya dipakai pada saat perkawinan. Yang kedua ada ulos Sibolang, dan ulos ini biasanya dipakai pada saat upacara duka atau kematian. Dan yang terakhir ada ulos Ragihotang yang melambangkan persatuan dan kekuatan. Gitu sih Mbak, kurang lebihnya. Menurut Kakak, gimana sih kita sebagai generasi muda itu untuk menjaga semangat kebangsaan? Nah, kalau menurut aku sendiri, Kak, salah satu cara buat kita untuk menjaga semangat nasionalisme ini dengan ikut kegiatan yang positif. Bisa jadi volunteer, komunitas, atau organisasi. Karena dengan ikut kegiatan ini kita bisa meningkatkan empati dan kepedulian sosial kita. Gitu, Kak Wiwi.
Oke, terima kasih Kak Cynthia. Selanjutnya ada Kak Prayoga. Halo Kak Prayoga, coba perkenalkan dan ceritakan hal apa yang unik di tempat tinggal Kakak. Perkenalkan, saya Prayoga. Saya berasal dari Banten. Di Banten sendiri ada banyak banget eh, hal ikonik atau budaya di masyarakat sana. Salah satunya adalah masyarakat adat Baduy. Mereka tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak. Hidup mereka sangat sederhana, menjunjung tinggi kejujuran, keselarasan dengan alam, dan menjauh dari modernisasi. Mereka bahkan nggak pakai listrik atau teknologi. Lalu ada juga debus. Nah, itu seni bela diri tradisional khas Banten. Biasanya mereka pertunjukan dengan atraksi seperti kebal senjata api, senjata tajam, sampai kebal bacok. Eh, tapi ini bukan sekedar hiburan aja, Mbak. Ini juga bentuk spiritualitas, kepercayaan diri, dan latihan fisik dan mental yang kuat. Jadi masyarakat Banten itu bangga dengan identitas budayanya, entah itu dari adat Baduy, tradisi debus, kesenian rakyat, sampai warisan sejarah Islam. Semuanya menunjukkan kalau Banten itu punya peran penting dalam mozaik budaya Indonesia. Nah, ini yang jadi kekuatan bangsa kita, yaitu keberagaman yang menyatu. Banten punya caranya sendiri untuk menjaga tradisi, dan itu menjadi bagian dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh beda budaya, tetapi tetap satu Indonesia. Nih, gimana sih menurut Kakak nih cara generasi muda seperti kita tuh untuk menjaga semangat kebangsaan? Untuk menjaga semangat kebangsaan sendiri, mungkin kalau dari saya itu eh, kita bisa ikut terlibat dalam kegiatan positif, misal eh, aktif dalam kegiatan Karang Taruna atau komunitas sosial, lalu ikut serta dalam upacara bendera, peringatan Hari Nasional, atau kampanye cinta tanah air. Oke, terima kasih Kak Prayoga. Oke, baik, selanjutnya ada Kak Anggi nih. Kak Anggi, perkenalkan diri dan juga sebutkan apa aja sih keunikan di daerah Kakak. Perkenalkan, nama saya Anggian Sanurmanta. Kebetulan saya berasal dari daerah Riau. Kalau untuk keunikan sendiri dari daerah Riau itu, kalau dari segi bahasa sih nggak begitu banyak ya. Soalnya bahasa Indonesia itu eh, di induknya itu dari bahasa Melayu. Kebetulan di sana itu bahasa daerahnya itu bahasa Melayu. Tapi kalau keunikan yang lain itu kalau dari pariwisatanya mungkin ada eh, Kerajaan Siak. Itu Kerajaan Siak itu kerajaan eh, yang ada di Riau. Terus setelah kemerdekaan itu dia menyumbangkan semua harta kekayaannya ke Indonesia. Itu menjadi modal awal dari eh, negara Republik Indonesia. Kemudian untuk wisata yang lagi viral sekarang itu ada dari Kabupaten Kuantan Sengingi ya, Pacu Jalur itu yang lagi rame di media sosial, uh, Aurea Aura Farming itu. Menurut Kak Anggi, bagaimana sih kita sebagai generasi muda itu mengembangkan semangat kebangsaan itu? Kalau dari saya sih itu dimulai dari diri masing-masing uh, saja ya. Mungkin kita tidak boleh membeda-bedakan, kita menganggap sama semua budaya daerah itulah yang menjadi kekuatan kita sebenarnya, bukan malah menjadi yang bisa memecah belah kita. Sobat Nusantara, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung episode kita kali ini. Dari para narasumber yang keren-keren ini, kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya, bahasa yang sepatutnya kita bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap cinta tanah air, dan ingat bangga berbangsa dan bernegara tidak hanya dari lisan, tetapi juga dengan dilakukan melalui tindakan. Salam kebangsaan, saya Wiwi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.